Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat Dr. Dedi semuanya. Kesempatan kali ini kita akan bicara tentang masalah inseminasi. Apa itu inseminasi? Inseminasi adalah kalimat pendek dari, kalau kalimat panjangnya adalah intrauterine insemination. Inseminasi merupakan salah satu program hamil di mana sperma suami tersebut kita keluarkan dengan cara masturbasi. Kemudian sperma tersebut dilakukan tindakan washing. Washing adalah merupakan proses pencucian sperma, di mana sperma tersebut dengan menggunakan medium kultur dilakukan sentrifuge, sehingga nanti sperma yang aktif atau sperma yang memiliki gerakan cepat atau motil yang mampu berenang ke atas itu yang dipanen. Jadi kita pisahkan antara sperma motil dengan yang non motil. Sperma yang mampu berenang ke atas, ke permukaan dari cairan mediumnya, itu kita panen. Kita anggap sebagai sperma yang motil. Nanti sperma tersebut kita kumpulkan dalam satu spet 1 cc. Kemudian spet 1 cc tersebut kita sambungkan dengan kateter insem. Kemudian sperma tersebut kita masukkan ke dalam rahim melalui kateter insem langsung ke puncak rahim. Melalui kateter insem langsung ke puncak rahim. Jadi dengan proses inseminasi ini kita membypass perjalanan sperma. Kalau secara alami sperma itu menempuh perjalanan yang cukup jauh, sehingga sperma-sperma yang kualitasnya tidak baik atau kualitasnya tidak jelek, kualitasnya yang jelek maksud saya di sini, maka tidak ada yang bisa sampai ke dalam tuba fallopi gitu. Dimana di tingkat vagina ataupun di tingkat serviks itu spermanya udah mati semua. Sedangkan untuk terjadinya kehamilan syaratnya adalah harus ada sperma yang bisa mencapai saluran tuba. Kenapa begitu? Karena pasca terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur oleh indung telur, itu pasca ovulasi maka sel oosit tersebut atau sel telur tersebut masuk ke dalam saluran tuba atau ke dalam tuba fallopi. Di sana dia menunggu kedatangan sperma. Dan sini sel telur hanya membuka dirinya lebih kurang 24 jam saja. Maka pada saat itu kalau tidak ada sperma dalam waktu 24 jam mendekati sel telur, maka hilang sudah kesempatan untuk terjadinya pembuahan pada periode haid tersebut. Bayangkan kalau spermanya kualitasnya tidak baik, maka tidak ada sperma yang bisa mencapai tuba fallopi. Sperma sebagian besar memang mati, mengalami kematian di dalam vagina, dan juga sebagian besar juga mengalami kematian di mulut rahim. Dan bahkan ada juga sperma yang tidak berhasil mencapai saluran tuba. Maka dengan proses inseminasi ini kita membypass perjalanan sperma. Dengan menggunakan kateter insem, maka sperma aktif tersebut kita transfer langsung ke puncak rahim. Sehingga dalam hitungan menit saja, maka sperma yang ada di puncak rahim yang sudah kita insemkan tersebut akan langsung menyeberang masuk ke dalam saluran tuba untuk bertemu dengan sel telur. Maka kita harapkan di antara sperma motil tersebut ada yang berhasil menembus sel telur sehingga terjadi proses pembuahan atau proses fertilisasi. Itulah proses inseminasi. Jadi proses inseminasi ini sangat membantu sperma membypass perjalanannya. Apa keuntungan kita melakukan program hamil inseminasi? Yang pertama adalah pada proses kehamilan program hamil inseminasi ini, si wanita tersebut yang syarat yang utamanya adalah saluran tubanya harus lancar atau paten. Untuk mengetahui saluran tuba tersebut lancar atau paten, maka dilakukanlah pemeriksaan HSG atau hysterosalpingografi yang bisa kita lakukan pada haid hari ke-9 atau hari ke-10 atau hari ke-11. Dengan pemeriksaan HSG dengan cara menyemprotkan cairan kontras ke dalam rahim, pada saat bersamaan dilakukan ronsen pelvis sehingga bisa dilihat bagaimana aliran cairan kontras tersebut melewati saluran tuba. Dengan hasil HSG kita bisa mengetahui apakah saluran tuba wanita tersebut lancar atau tersumbat, paten atau non paten. Untuk dilakukannya program hamil inseminasi, wajib hukumnya saluran tubanya harus paten. Ya. Kenapa harus paten? Karena pada proses inseminasi yang kita masukkan ke dalam rahim adalah sperma, bukan embrio. Sehingga karena sperma yang kita masukkan, maka sperma tersebut juga harus berjalan masuk ke dalam saluran tuba. Maka saluran tubanya harus lancar. Berbeda halnya dengan bayi tabung. Kalau pada bayi tabung, pertemuan antara sperma dengan sel telur tersebut kita lakukan di laboratorium, di mana masing-masing sel telur yang sudah kita panen melalui proses petik sel telur pada program hamil bayi tabung itu satu persatu, one by one sel telurnya kita suntikkan dengan sperma.
Setelah terjadi embrio, baru embrionya kita transfer ke dalam rahim. Jadi pada bayi tabung yang kita transfer adalah embrio. Sudah jadi anak, sudah jadi janin gitu. Sudah jadi embrio gitu. Sedangkan pada proses inseminasi yang kita transfer ke dalam rahim adalah sperma, belum embrio. Sehingga syarat mutlaknya adalah saluran tumbanya harus lancar. Yang kedua adalah spermanya tidak terlalu jelek. Kalau spermanya jelek-jelek amat, atau setelah kita lakukan washing jumlah spermanya di bawah 1 juta, hanya ratusan ribu, itu biasanya sangat jarang yang terjadi kehamilan. Sperma yang sangat jelek itu harus dilakukan dengan program hamil bayi tabung. Tapi kalau jumlah sperma yang aktifnya pasca washing tersebut jumlahnya cukup bagus, ya, itu kalau jumlah sperma motil di atas 10 juta itu peluang cukup besar. Kalau antara 5 juta sampai dengan 10 juta itu peluangnya mulai menurun. 2 sampai dengan 5 juta peluangnya sangat menurun. Di bawah 2 juta sangat jarang terjadi kehamilan pada proses inseminasi. Jadi apa yang kita lakukan tahap pertama? Kalau kita pengen, dok, kalau saya pengen program hamil inseminasi nih, apa langkah pertama harus saya lakukan? Maka kunjungan pertama kepada dokter itu pada haid hari kedua. Pada haid hari kedua kita lakukan pemeriksaan USG transvaginal. Yang pertama kita nilai adalah bagaimana anatomi rahimnya, bagaimana anatomi indung telurnya. Apakah rahimnya normal? Kita lakukan USG pada haid hari kedua. Di sana kita nilailah apakah ada miom, apakah ada adenomiosis, apakah ada polip, atau ada pembengkakan, atau ada kelainan bawaan dari rahimnya yang, ya, dan apapun yang ada pada kelainan pada rahim harus kita catat. Kalau seandainya pemeriksaan USG transvaginal pada hari kedua ini rahimnya normal, maka kita lakukan pemeriksaan pada indung telurnya atau ovariumnya, ovarium kiri maupun ovarium kanan. Di sana kita lihat apakah ada kista ovarium, apakah ada PCOS, ya, dan sekaligus kita lakukan pemeriksaan terhadap jumlah folikel dengan diameter antara 5 sampai dengan 9 mm yang disebut dengan antral folikel, sehingga kita bisa menghitung berapa jumlah antral folikelnya. Itu tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar cadangan ovarium pada wanita tersebut, sehingga wanita tersebut bisa kita kelompokkan pada kelompok yang cadangan telurnya berlebih, ya, ada cadangan telurnya yang normal, ya, normal ovarian reserve. Kalau yang normal, kalau berlebih disebut dengan hyper ovarian reserve, dan kalau cadangan telurnya sudah sangat menurun disebut dengan low ovarian reserve gitu. Maka kita bisa melihat mengelompokkan wanita tersebut ke dalam kelompok mana pada saat haid hari kedua. Kemudian pada haid hari ke-9 atau ke-10 atau ke-11 kita lakukan pemeriksaan HSG, sehingga nanti hasilnya keluar kalau saluran tumbanya lancar, dan kemudian juga sekaligus pemeriksaan analisa sperma. Jadi satu siklus haid itu masih dalam proses screening, yaitu USG transvaginal haid hari kedua, menilai anatomi rahim dan indung telur, dan menghitung juga cadangan telurnya. Kemudian hari ke-9, 10 atau ke-11 lakukan pemeriksaan HSG, melihat saluran tumbanya apakah lancar atau tidak, sekaligus pemeriksaan sperma. Barulah haid kedua siklus berikutnya dimulai program hamilnya, program hamil inseminasinya. Pada saat memulai program hamil inseminasi, yang dilakukan dokter adalah pertama kali melakukan induksi atau stimulasi ovarium, di mana di sini kita memberikan obat-obatan untuk merangsang pertumbuhan sel telur. Berapa target sel telur yang kita harapkan tumbuh? Ya, yang kita harapkan tumbuh pada proses inseminasi adalah lebih kurang 2 atau 3 sel telur saja, tidak boleh terlalu banyak. Dan kalau bisa lebih dari 1 gitu, tapi tidak boleh lebih dari 3, ya, lebih kurang 2 sampai dengan 3 saja. Karena kalau lebih dari 3, maka resiko terjadinya kehamilan kembar itu sangat tinggi. Jadi dalam program hamil sebenarnya kita menghindari terjadinya kehamilan kembar, karena kehamilan kembar itu merupakan kehamilan yang resiko tinggi, ya, bukanlah suatu kehamilan yang fisiologis, hanya mengantarkan ibu tersebut berada pada resiko yang tinggi gitu. Lebih baik hamilnya tunggal tapi ibunya sehat dan juga janinnya sehat. Jadi kita mulai memberikan obat-obatan, ya, selama 5 hari, biasanya haid hari kedua sampai dengan hari ke-5, bisa obat-obat golongan clomifen atau golongan aromatase inhibitor. Kemudian setelah berikan obat selama 5 hari, yaitu haid hari kedua, 3, 4, 5, 6, maka hari ke-7 kita lakukan USG transvaginal lagi, melihat apakah ada respon dari folikelnya terhadap pemberian obat-obat minum tersebut. Kita katakan respon apabila kita temukan folikel dengan diameter 12 sampai dengan 14 mm. Maka kalau ada, maka bisa kita lanjutkan dengan penyuntikan hormon, ya, hormon untuk memperkuat rangsangan terhadap pertumbuhan folikel tersebut. Bisa kita gunakan seperti beberapa produk FSH rekombinan atau kombinasi antara FSH dengan LH rekombinan, lebih kurang 3 kali suntik, ya, seperti Gonal atau Pergoveris selama 3 hari berturut-turut, mulai dari hari ke-6,
7, 8, 9. Hari ke-10-nya kita USG lagi. Kalau seandainya folikelnya masih belum matang, maka kita lanjutkan suntiknya 2 kali lagi, kemudian kita USG lagi. Sampai target kita adalah tercapainya folikel dengan diameter 18 sampai dengan 20 mm. Kalau kita temukan adanya folikel dengan diameter 18 sampai dengan 20 mm, itu kita anggap folikelnya sudah matang. Maka oleh karena itu kita berikan suntikan HCG rekombinan sebagai triggering dan juga untuk final maturasi. Tujuannya untuk men-trigger terjadinya ovulasi dan juga untuk menyelesaikan proses pematangan dari oositnya atau final maturation. Dan 36 jam pasca disuntikan hormon HCG rekombinan ini dilakukanlah proses inseminasi. Didahului dengan proses mengeluarkan sperma dulu oleh suaminya, kemudian spermanya di washing. Setelah di washing, kemudian dimasukkan ke dalam spad, dihubungkan dengan kateter insem, kemudian kita masukkanlah spermanya ke dalam rahim melalui kateter insem tersebut. Setelah itu kita berikan kita support lah fase lutealnya dengan pemberian hormon progesteron selama 2 minggu. Maka 2 minggu pasca insem barulah kita lakukan pemeriksaan terhadap tes speknya atau pemeriksaan hormon beta HCG untuk melihat hasil pekerjaan, hasil program hamil ini apakah dia berhasil atau tidak. Kalau planotesnya positif atau kadar hormon beta HCG-nya tinggi, artinya terjadi kehamilan. Demikianlah secara singkat mengenai program hamil inseminasi. Jumpa lagi kita pada video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.